warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiana Sari dari Program Studi Manajemen Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dari materi mata kuliah etika bisnis, yaitu hubungan antara etika dan budaya. Untuk pengertiannya sendiri, etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk. Terkait etika perusahaan, yaitu melingkupi hubungan antara karyawan dan lingkungannya atau perusahaan dengan karyawan dan lingkungannya. Misalnya hubungan antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain ataupun suatu perusahaan dengan hubungannya dengan masyarakat setempat. Untuk budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Definisi budaya organisasi dan perusahaan menurut para ahli. Budaya organisasi memberikan ketegasan dan mencerminkan spesifikasi suatu organisasi, sehingga berbeda dengan organisasi lainnya. Budaya organisasi melingkupi seluruh pola perilaku anggota organisasi dan menjadi pegangan bagi setiap individu dalam berinteraksi, baik di dalam ruang lingkup internal ataupun ketika berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Untuk selanjutnya yaitu hubungan budaya dan etika. Etika dalam implementasinya selalu dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya. Faktor budaya dan agama mempengaruhi proses perumusan etika bisnis dalam dua hal, yaitu yang pertama, agama dan budaya dianggap sebagai sumber utama hukum, peraturan, dan kode etik. Untuk yang kedua, yaitu agama dan budaya lebih independen dalam etika bisnis. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kerja karyawan. Etika dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melekat dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena ketika suatu komunitas itu menciptakan batasan dan aturan-aturan, dalam etika tentulah berdasarkan dari kebiasaan dan juga hukum yang berlaku di tempat tersebut. Karena terkadang suatu etika itu tidaklah berlaku sepanjang masa. Terkadang terjadi perlakukan dan pemudaran dari nilai-nilai etika tersebut. Nah, disinilah keterkaitan kebudayaan karena ukuran etis patut dan tidak patut, layak dan tidak layak, nista atau mulia, memalukan atau tidak perlu dianggap malu, semuanya merupakan bagian dari unsur-unsur kebudayaan. Dan itu semua merupakan syarat untuk dapat menciptakan etika. Kendala dalam mewujudkan kinerja bisnis yang etis. Untuk kendala yang pertama datang dari faktor budaya masyarakat yang cenderung memandang pekerjaan bisnis sebagai profesi yang penuh dengan tipu muslihat dan keserakahan serta bekerja hanya mencari keuntungan semata. Untuk kendala yang kedua datang dari faktor sistem politik dan sistem kekuasaan yang diterapkan oleh penguasa sehingga menciptakan sistem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai moral. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk KKN.
Terkait hal ini, mentalitas para pelaku bisnis, terutama top manajemen yang secara moral rendah, sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis. Untuk perilaku perusahaan etis biasanya banyak tergantung pada kinerja top manajemennya. Jadi untuk dapat menciptakan etika bisnis yang baik, maka perusahaan dapat bertahan dalam perkembangan industri. Maka perusahaan harus mempunyai budaya-budaya yang baik, karena budaya merupakan suatu ciri khas pembeda antara perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Dan dari budaya yang baik pula dapat menumbuhkan etika bagi para pelaku bisnis, anggota perusahaan, sehingga menimbulkan kenyamanan yang berpengaruh pada kinerja dan dapat meningkatkan profit perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.